Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan dalam kajian kitab Salafus Salaf. Ayo ngaji ben aji bersama kami Kang Santri Tafa. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu tawikiku hadis kang kaping 6. An Abi Nasr al-Wasiti qala dawsu Abi Nasr, sami'tu mirang sapa ingsun Aba Raja al-Ataridi yahdisu nritaaken sapa Abu Raja al-Ataridi An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abi Bakar radhiyallahu As-Siddiq radhiyallahu an anna a'rabiyan satemene wong a'rabi, wong pedalaman, wong a'rabiyun, anna a'rabiyan satemene wong a'rabiyan iku ata teka sapa a'rabiyun ilan nabi maring an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maring nabi alaihi salatu wassalam. Faqala mongko ngucap sapa a'rabi, balaghani annaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ilas sholati kaffaratun lima bainahunna liman istanaba al-kabair. Balagha tumqani ing insun anka saking sira apa annaka satemene sira iku taqulu ngendika sapa sira minal jum'ati iku setengah saking dina Jumat ilal jum'ati maring Jumat wa minas sholati lan iku saking salat ila sholati maring salat
kafarratun utawi nglebur lima maring perkara bainahuna ing dalem antarane al-jum'ah liman katuwa istanaba kang ngaduaken sopaman al-kabaira ing pira-pira dosa gedhe. Kala dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am, iya, yang artinya hadis yang ke-6 bahwa ada seorang A'rabiyun, seorang dari pedalaman, dari pedukuhan, mendatangi Rasulullah SAW berkata. Jadi hadis ini diceritakan dari Abu Nasr, terus Abu Roja, sampai ke Abu Bakar Siddiq. Kemudian hadis ini sampailah terdengar oleh orang A'rabi. Maka orang A'rabi penasaran dengan apa yang diriwayatkan, dengan apa yang diceritakan oleh mereka. Maka orang A'rabi langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, balaghani anka annaka takulu." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada saya dari Abu Nasr Al-Wasiti, diriwayatkan dari Abu Roja Al-Ataridi, diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ilas sholati kafaratun lima bainahum lima isnaba al-kabair. Telah sampai kepada saya wahai Rasul hadis yang mengatakan minal jum'ati ilal jum'ati, dari hari Jumat ini ke Jumat depan, dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang, dari sholat ini ke sholat yang akan datang, kafaratun lima bainahuna, sebagai pengelebur dosa, sebagai penebus, sebagai penghapus dosa. Jadi antara sholat ke sholat, antara hari Jumat ke Jumat, itu ada amalan yang bisa melebur dosa. Akan tetapi dosa yang dimaksud di sini bukan dosa al-kabair, bukan termasuk dosa besar. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, ya, al-kabair al-israqu billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminu al-humus.
Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa al-kabair termasuk dosa besar, yaitu yang pertama al-isyraq billah, menyekutukan Allah dengan yang lain, berbuat syirik. Itu yang pertama. Al-isyraq billah wa uququl walidaini. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qatlun nafsi, yaitu membunuh. Yang keempat, al-yamin al-humus, bersaksi palsu. Itulah yang termasuk al-kabair, termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dimasuk dengan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa kecil. Lima istanaba al-kabair, itu bagi orang yang menjauhi dosa besar. Kafaratun, sebagai penghapus, sebagai penebus, sebagai penghapus dosa orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala na'am, iya, memang benar apa yang mereka sampaikan, bahwa hadis tersebut sebagai kafaratun, sebagai penglebur dosa, sebagai penebus dosa, sebagai pengampunan dosa, pengampunan dosa. Na'am. Wasadalan nambahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, mengko dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khuslu utawi adus yaumal jum'ati, ing dina Jumat, kafaratun iku mlebu. Wal masyalan utawi mlaku ilal jum'ati maring Jumat, kafaratun iku mlebu. Wa kullu qadamin utawi saben-saben delamaan minha maring Jumat iku ka amali isrina, koyodine amal 20 sanatan, apane sanatan taune. Kemudian Rasulullah SAW menambahi, bukan cuma as-sholat, bukan cuma yaumul jum'ah, akan tapi Rasulullah SAW menambahi al-ghuslu yaumal jum'at kafaratun wal masa ilal jum'at kafaratun. Al-ghuslu, mandi untuk mengerjakan sholat Jumat juga termasuk kafaratun. Wal masa ilal jum'at kafaratun, berjalan menuju untuk sholat jamaah, sholat Jumat berjamaah juga termasuk kafaratun, sebagai penebus dosa. Wa kullu qadamin minna, dan setiap langkahnya sama seperti beramal 20 tahun. Ka'amali isrina sanatan, sebagaimana mengamalkan selama 20
tahun. Fa'idha farahum menalikane rampung sapa man minal jum'ati saking Jumat. Ujisa den ganjar sapa man bi amali mi'atain kelawan amal mi'atain 200 abane sanatan tahunnya. Kemudian bukan cuma setiap langkah menuju sholat Jum'ah berjamaah itu di keutamaannya sama mengamalkan ya, beramal selama isrina sana, selama 20 tahun diberi pahalanya orang selama 20 tahun. Fa'idha faragha minal Jum'at ujiza, kemudian ketika selesai salat Jumat maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pahala sebanyak orang beramal mi'atain sanatan 200 tahun selamanya dalam beramal, dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang riwayataken hadal hadisa iki hadis sapa Abu Bakar As-Siddiq Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dzakarolan nuturaken sapa Abu Bakar annahu satamna Abu Bakar oneku kana ono sapa Abu Bakar oneku tajiran saudagar, ono iku tajiran saudagar waktal jahiliyati ing dalam waktu zaman jahiliyah. Wa kana lan ono opo sababu islamihi, sebab mlebu islame Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu iku satemene Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ro'a ningali sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ru'yan mimpi fisami ing dalam negeri Sam. Faru'an ningali sapa Abu Bakar fi manamihi ing dalam turun Abu Bakar anna samsa satemene srengenge wal qamar lan rembulan. Anna samsa satemene srengenge wal qamar lan rembulan iku yakunani ono karone opo as-sams wal qamar ono iku fi hujrihi ing dalam pangkone Abu Bakar. Fa akhadha mengalap sabu Abu Bakar wa ing karone biyadihi kelawan tangane Abu Bakar wa wadu'a lan nyalahaken sabu Abu Bakar wa ing karone ila sodrihi maring tutun Abu Bakar. Wala bisalan nanggoni sapa Abu Bakar alaihima ing atase karone as-sams wal qamar ridaahu ing selendane Abu Bakar, ing sorbane Abu Bakar. Falam mantabaha mongko ing dalam semasane antabaha tangi sapa Abu Bakar dahaba mongko budal sapa Abu Bakar ila rohibin nasoro
maring pendeta Nasrani. Lias ala supaya jaluk takon sabu Abu Bakar ing rohib anir ru'ya saking impen fahadarun ku hadir sabu Abu Bakar wa qala lan ngucap ar-ru'ya wa qala lan ngucap sabu Abu Bakar ar-ru'ya impen wa talaba lan nubri sabu Abu Bakar minhu saking ar-rohib rohib at-ta'biru ing takbir. Faqala mengko ngucap sapa ar-rohib min aina iku sak ngendi anta yo sira. Qala terus sapa Abu Bakar min Makkah, dari saking Makkah. Wa qala lan ngucap sapa ar-rohib min ayyi qabilatin sak endi arai kabilah. Qala min qabilati Taimin, saking kabilah Taimin. Wa qala ar-rahib wa ma saknuka wa malal utawi apa saknuka utawi tingkah sira keadaane sira. Qala tulis Abu Bakar at-tijaru utawi iku dagang sedekah. Rawa hadal hadis Abu Bakar Siddiq meriwayatkan hadis ini wa dzakar annahu kana tajirun waqtal jahiliyah. Hadis sebelum Abu Bakar masuk Islam masih zaman jahiliyah, bahwa Abu Bakar atau sebab Islami, sebab masuk Islamnya Abu Bakar, sebabnya Abu Bakar bin Siddiq masuk Islam, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bermimpi. Jadi sebelum masuk Islam, Abu Bakar bermimpi, dalam mimpinya melihat an-samsa wal qamaru yakunani fi hujuri, bahwa matahari dan bulan berada di pangkuannya. Matahari dan bulan berada di pangkuannya, di pangkuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yakun fi hujuri fa akhadahu biyadihi, kemudian dengan tangannya mengambil, memegang matahari dengan tangannya dan menutupi dengan rida'uhu, dengan sorbannya. Jadi dalam mimpinya melihat matahari dan bulan berada di pahanya, di pangkuannya, kemudian dipegang dan ditutupi dengan sorban, dengan kain sorbannya.
Maka sahabat Abu Bakar setelah falamman tabaha, kemudian setelah dia terbangun keesok harinya mencari makna daripada mimpi tersebut, mencari takbir mimpi, makna mimpinya, kemudian menanyakan kepada seorang rahib Nasrani, seorang pendeta Nasrani. Faqala min aina anta. Maka setelah sampai ke rahib, ke pendeta tersebut, maka pendeta menanyakan, ya Abu Bakar, min aina anta, dari mana engkau berada? Engkau datang kepada saya menanyakan arti daripada mimpinya, sebagaimana yang engkau lihat ketika mimpi. Nah, kamu dari mana? Ana min Makkah. Saya berasal dari Mekah. Min aina qabilah, kemudian dari mana kabilah? Dari mana asal usulmu? Kamu berasal dari kabilah mana? Taimin, dari kabilah Taimin. Wa masa'nuka, dan apa keadaanmu, dan apa yang engkau lakukan, profesimu sebagai apa, pekerjaanmu apa? At-tijaru, yaitu dagang, saudagar, wahai pendeta. Jadi saya berasal dari Mekah, kabilah Taimin, dan sebagai saudagar. Kalau engkau mengucap sapa ar-rahib, saya rujuk mengkau bakal metu fi zamanika, ing dalam zaman sira, sapa rajulun hazimiyun kang basa hasim, yuqalu tenucapaken lahu kadirujul Muhammadun al-aminu al-amin. Wa yakunu ono sapa rajul ono iku min qabilati hasimin, saking kabilah hasim. Wa huwa utai rajul iku yakunu ono sapa rajul ono iku nabi akhiruz zaman, nabi akhir zaman. Laula lamun ora dalika mengkono mazkur, lama orang akan sopo Allahu as-samawati, ing pira-pira langit, wal ardina lan bumi. Wa mayakunu lan ora ono wa malan perkara yakunu ono apa fihi ma ing dalem karone. Wa ma khalaqalan orang dadakan sapa Allahu Adam ing Nabi Adam. Wa ma khalaqalan orang dadakan sapa Allah al-anbiya'a ing pira-pira nabi, wal mursalina lan mursalin, wa huwa utawi rajul iku sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, wa khatamun nabiyyin wa antalan utawi sira, wa anta lan utawi sira iku tadkhulu mlebu sapa sira fi islamihi ing dalem
Islame ing dalam agama Islame rojul. Wa takunun ono sapa sira ana iku wazirun lahu maring rojul wa khalifatan etegese khalifah min ba'dihi saking sakwise rojul. Wahadalan utawi iki iku ta'biru ru'yaka, ta'bir mimpine sira. Jadi setelah ditelusuri biodatanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Rahib menyimpulkan sayakhruju fi zamanika rajulun hasimiyun yuqalu lahu Muhammadun al-Amin. Wahai Abu Bakar, ingatlah bahwa nanti akan ada seorang rajul, akan ada seseorang yang berasal dari Bani Hasim, rajulun hasimiyun yuqalu Muhammadun al-Amin. Bahwa nanti ada zaman di mana zaman tersebut lahirlah seorang dari Bani Hasim, dikatakan Muhammad Rasulullah SAW al-Aminu al-Amin, Muhammadun al-Aminu al-Amin, yakunu min qabilati Hasim, dia berasal dari kabilah Hasim. Wa huwa yakunu nabiyyu akhir zaman, juga termasuk nabi akhir zaman, nabi terakhir zaman. Laula dzalik lama khalaqallahu as-samawati wal ardi wa ma yakunu fihima wa ma khalaqa Adam wa ma khalaqal anbiya'i wal mursalin. Jadi bukan apabila tidak dikarenakan Rasulullah SAW, jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan langit dan bumi. Lamma khalaqallahu as-samawati wal ardi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq, jika bukan dikarenakan engkau ya Muhammad, ma khalaqtu al-aflaq, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Bukan cuma alam semesta saja, bukan cuma alam semesta dan seisinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menciptakan Nabi Adam. Wa ma khalaqa Adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan Nabi Adam dan para nabi, para anbiya wal mursalin. Wa huwa sayyidul mursalin wa khatamin nabiyyin, dia termasuk sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin. Wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu wazirun lah wa khalifatan min ba'dihi. Engkau akan masuk ke agama
Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga engkau akan menjadi wazir, akan menjadi khalifah, akan menjadi penerus setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada ta'biru ru'yaka. Nah, inilah takbir mimpimu, arti daripada mimpi kamu, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sini kiri-kiri kula ngucap sapa ar-rahib. Wajatu nemu sapa ingsun nak tahu ing sifate Nabi. Wa sifatahu etegese sifate Nabi fit Taurati ing dalam Taurat wal Injil lan Injil waz Zabur lan Zabur. Ini satemene ingsun iku aslamtum lebu sapa ingsun lahu maring Nabi wa katamtu lan nyimpen sapa ingsun islami ing Islam ingsun khaufan kana wedi minan nasoro saking Nasrani. Wajatu ni tahu wasifatahu, wahai Abu Bakar. Jadi sifat-sifatnya Rasul, sifatnya Rajulun yang saya ketahui itu sumbernya berasal dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, ketika kitab ini menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah. Kita kata Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslam tu lahu wa qatamtu islami khaufan minan nasara. Nah, setelah saya memahami, setelah saya membaca, mengkaji kitab tersebut, kitab Injil, Zabur, Taurat, saya aslinya aslam tu sudah masuk Islam, memeluk agamanya Rasulullah SAW. Akan tetapi saya katamtu menyembunyikan keislamannya dari orang-orang Nasrani. Jadi saya khawatir, saya takut nanti bagaimana kaum Nasrani mencemooh, mencela kepada saya sebagai pendeta, sebagai rohib, sebagai pemimpinnya Nasrani, justru malah masuk Islam. Jadi masuk Islam tanpa sepengetahuan kaum Nasrani, kaum Nasrani. Fala nasami'a munggu dengan semasani kurmusa Abu Bakar Rasul radhiyallahu anhu. Minar rahibi saking rahib saking mendata sifatan Nabi ing sifate Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa mangka tipis apa qalbuhu atine Abu Bakar Siddiq wastaqalan pronto lan remen lan rindu sapa Abu Bakar ila ziaratihi maring ziarahin Nabi ilal liqa'ihi ingin berjumpa dengan Nabi. Wa qadamalan teko sapa Abu Bakar ila Makkah maring Makkah. Wa talaba lan nuprih sapa Abu Bakar ing Nabi
Wakana yang ana sapa Abu Bakar ana iku yuhibbu remen sapa nabi nabi la yasbiru ora sabar sapa nabi saatan ing dalem mangsa ing dalem sajam min khairi ru'yatihi saking ora warruwe rasul. Falamma sami'a kemudian ketika Abu Bakar setelah mendengar pengakuan daripada rahib daripada pendeta tersebut, maka raqqa qalbuhu, atine tipis, atine terenyuh, hatinya terpanggil, hatinya terharu akan sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka bukan cuma terus saja, tetapi istaqo, rindu terhadap Rasulullah SAW, rindu berat terhadap Rasulullah SAW. La isbiru, dia tidak sabar akan tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW walaupun sekejap. Jadi hatinya sangat rindu terhadap Rasulullah SAW, inginnya bertemu terus tanpa waktu untuk kosong dalam tidak berjumpa Rasulullah SAW. Rindu berat terhadap Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi, mencari Rasulullah SAW di Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tolamu intulan semasa tolak dawa apa al-amru perkara. Kola dawa sapa Rasulullah SAW alaihi ingatase yoman. Kola dawa sapa Rasulullah SAW yoman ing dalam dino, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kullu yamin utawi saben-saben dina iku taji utaka sapa sira ilaya mari insun wa tajlisu lan nunggu sapa sira ma'i sartane insun. Lam taslam lima krono apa la taslamu ora mlebu Islam sapa sira. Lima krono apa la taslamu ora mlebu Islam sapa sira. Faqala mengko ngucap sapa Abu Bakar radhiyallahu an, lakum ta'lam ana sapa sira ana iku nabiyan fala buddha mengko mesti lakata duwe sira minal mukjizati saking mukjizat. Itu dikarenakan saking rindunya terhadap Rasulullah SAW, setiap waktu, setiap saat dia selalu menghadiri majelisnya, menghadiri majelis Rasulullah SAW. Setelah lambat laun, lama-kelamaan, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengikuti jejaknya Rasul, mengikuti kajiannya Rasulullah SAW, mengikuti arahan Rasul bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang sama, dalam waktu yang lama, maka Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lima lataslam, kenapa engkau tidak sekali masuk Islam, wahai Abu Bakar? Engkau sudah lama sekali mengikuti saya, wahai Abu Bakar. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, law kunta nabiyyan fala budda laka minal mu'jizat. Seandainya saja engkau, wahai Rasulullah SAW, engkau termasuk nabi, maka tunjukkanlah kepada saya mukjizatmu. Jadi untuk menguatkan hatinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
meminta kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan kemukjizatannya. Mukjizatnya apa engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, kalau engkau memang seorang nabi? Faqala mengkodawu sabu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma takfika, amma ono toh ora takfi nyukupi ka ing sira apa al mujizatu mujizat allati ya mujizat ro'eta ningali sapa sira fisami ing dalam negeri sa wa abdara lan nakbiraken ha ing ru'yah sapa ar-rahibu pendeta wa akhbaro tegese ngabaraken sapa ar-rahib ka ing sira an islamihi saking islami rahib. Amat takfika al-mujizat, wahai Abu Bakar, apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup terhadap engkau semasa engkau masih di negeri Sam? Engkau bermimpi seperti itu dan ditakbirkan dan dimaknakan arti mimpinya oleh Rohib dan diceritakan keislamannya pendeta tersebut. Apakah kejadian yang seperti itu tidak cukup bagi engkau sebagai bukti bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya menggunakan dalam senasanya sami'an krungu sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kala monggo ngucap sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Setelah Abu Bakar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu spontan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya engkau sebagai utusannya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hasuna lan bagus opo islamuhu islame Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hikayatun utawi iki hikayah ana cerita wallahu alam Islam. Cukup sekian. Apabila in wajadtum minni manfaatan fakhudhu fa innahu minallah. Jadi apabila engkau sekalian menjumpai dalam pertemuan kali ini kemanfaatan, maka ambillah, itu semata-mata datangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sebaliknya, wa illa fatrahu fa innahu minan nasi awis syaitan. Apabila sebaliknya,
maka buanglah jauh-jauh, karena itu datang dari hawa nafsu atau datang dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum